Selamat siang teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Dan kebetulan nonton video lanjutan perbaikan Ampri Sansui AUX 117. Servis manualnya ambil dari tipe AUX 11 sama aja. Jadi kondisi kemarin saya dapat itu nggak bisa bunyi sama sekali. Ternyata setelah diperiksa dan teliti, dia punya ini potensinya rusak semua. Mulai dari balance-nya ya. Ini balance nih. Ini treble bass ya. Ini balance, ini treble bass sama ini volumenya. Tentunya begini. Tuh. Jadi diganti semua. Ya. Mau. Jadi ini nilainya setelah disemprot itu bisa bunyi sebentar, tahu-tahu nanti dia punya nilai kapasitannya itu naik lagi. Bukan resistansinya naik lagi. Ya. Jadi terpaksa diganti. Dan waktu itu berusaha cari pengganti ini. Dia punya ininya nih. Dan agak spesial dia. Saya bilang spesial karena dia ini agak sulit dicari. Berusaha cari di online juga nggak ketemu. Akhirnya ya yang penting ada ini. Cuma posisinya beda. Ya, tuh. Dan ininya juga beda. Nanti harus diakalin lagi. Yang penting bisa di ini. Ini aslinya di sini. Jadi untuk ngunci di sini. Ya, nanti akan dipasangin ke sini. Biar waktunya terlalu panjang, saya pause dulu. Jadi untuk lepasin ini saya pakai ini. Ya. Dan habis ini nanti akan dipasangin ke sini. Ini dibutuhkan untuk sebagai pegangan ini, karena beda dengan ini ya. Kalau ini langsung tersorder di ininya. Kalau tanpa ininya pun nggak ada masalah. Ini kakinya keras nih. Itu dari 250 kilo jadi 2 mega. Nih bentuk penampakannya seperti dummy, seperti kayak gini. Ya. Oke. Biar tahu aja. Dan saya kasihkan taruh di sini. Sebisanya aja. Mungkin nggak bisa 100% ini sempurna. Yang jelas berfungsi aja. Jadi untuk balikinnya begini aja. Jadi ini semacam kerajinan tangan ini. Butuh kesabaran. Tuh. Tekan aja. Saya nanti ini taruh di sini nanti. Ini harus diluruskan dulu nih. Punya ini. Ini pun nanti harus dinaikin sambil nanti disambung dengan kabel kayak gini ya. Nggak ada pilihan lain. Nah teman-teman, ini sudah menurut saya ini udah pengaturan terbaik. Jadi ini pakai sebenarnya ada kabel jumper, cuma saya nggak punya. Jadi yang ada ya kabel yang ada ya dimanfaatkan. Ya, posisinya seperti yang gini. Cuma kalau kayak ini searah, jadi mau tak mau ini harus dibalik ke sini ya, atas ke belakang, yang bawah ini ke atas. Ya, di tengah tetap di tengah sama. Terus dia punya CT-nya karena dia bentuknya kayak gini.
Jadi CT yang bawah, CT-nya pindah ke depan sini karena dia bentuknya begini. Ya, CT atas di sini. Kembalikan ke posisi semula tuh, ya. Oke. Dan ini penampakannya, ya. Menurut saya ini udah pengaturan terbaik lah. Seperti biasa karena ini menyangkut posisinya ya. Jadi semata-mata saya sudah dikunciin dulu. Dikuncikan dulu baru ini solder supaya dia punya ini posisinya pas. Kalau gitu nanti nggak pas nanti. Ini udah. Nah, bentuknya kayak gini tuh. Jadi tinggal di solder aja. Tinggal beberapa titik. Oke. Ini diamankan. Saya rasa ini sudah yang terbaik. Nah, saya akan rakit kembali. Untuk agak gini. Oke. Ini penampakannya. Kalau yang ini dia bentuknya kayak gini. Jadi dia ada slotnya ini masuk ke dalam. Kunci langsung. Nih berubah posisinya nih. Kemarin udah di setting. Tunggu ya. Ini kalau tadi nggak masuk, sekarang udah masuk. Ini dikunci dia. Nah begini udah kuat, kencang. Tinggal didorong masuk. Sama yang ini nanti di screw 2 biji. Ya. Tentunya kayak gini. Pakai kunci dia. Nah, begini aja, udah masuk, beres. Ini tinggal ini ya, on off-nya. Nah, sekarang udah terpasang semua. Komponennya udah dipasangkan pada posisi masing-masing. Langkah berikutnya akan dicoba dinyalakan. Lihat situasinya bagaimana ya. Nah, seperti biasa saya selalu untuk pengamanan jadi selalu pakai ini. Pakai pengaman untuk ini. Ya, jadi ini kelihatan udah tersambung. Dan kalau dia bermasalah, lampunya akan merah dia, nyala. Jadi ini nggak kebakar. Ya, namanya dimbol tuh. Kalau terjadi konslet di sini, dia akan nyala di lampu ini. Kalau nggak nyala berarti oke. Ya, coba ya. Udah ada.
32 watt. Nah, udah mau relaynya udah bunyi. Jadi dengan kondisi tanpa pemakaian ini udah pakai 34 watt ini. Begini bisa turun setelah panas, setelah diisi atau gimana, atau nanti lihat. Usahakan ini fasa dengan ground ini selalu harus sesuai ya. Jadi biasanya kalau fasa itu atau yang listrik atau dipakai test pen itu ada nyala kayak gini, dia itu adalah warnanya coklat. Kalau yang groundnya itu biasanya warna biru, itu udah standar. Ya. Ini bentuknya, ini di tip, oke, line, tuner, follow, ini monitor 1 2, ini pakainya monitor itu untuk ini, untuk equalizer. Nah ini CD direct, nanti saya akan coba CD direct, jadi saya akan pakai CD nanti. Kalau CD direct itu bedanya suaranya bagaimana bentuknya ya. Akan saya pasang speakernya dulu dan playernya, kita coba bersama ya. Nah teman-teman, sudah saya setting semua ya, tinggal ini pembuktiannya supaya kelihatan ya. Ini jadi ini speakernya 2, ini sama sini 1, pakai DVD nah, di atasnya. Saya akan nyalakan. Oke, nyala, udah, sip. Saya nyalakan amplinya. Nah, oke, klik udah. Coba kita buka. Oke, udah nyala, jalan. Tunggu ya. Oke, biar dia mulai dari awal aja dulu. Jadi saya pakai colokan CD ya. Di belakangnya masukkan dari CD. Ini kok bisa begitu? Oke, mulai dari awal. Oke, nyalakan. Dia punya ini speaker onin, ini nyala. Nah. Lagu kedua, oke. Tuh. Ini posisi CD, colokan CD on ya. Ya. CD. Dan ternyata dengan CD dialect itu tuh bedanya suaranya cukup jauh itu. Coba dengarin ya, nih. Saya dari CD ya. Tuh. Seperti kena roundness nih. Seperti kena tombol ini. Nah, kalau tombol ini hanya sedikit ya. Nah, beda kan? Roundnessnya berfungsi, treble-nya berfungsi, bassnya berfungsi, balance. Nah, sebelah sana yang bunyi, sebelah sini yang bunyi. Jadi hitung-hitungan pakai CD dialect ini lebih jauh, lebih bagus suaranya ini. Nah, CD dialect ini maksudnya ini dia punya tune kontrol ini dia punya nggak dipakai lagi.
Jadi nggak ada pengaturan, ini semua nggak berfungsi lagi nih, coba lihat tuh. Nah, jadi ini lewat semua, di bypass semua nih, bagusnya begitu. Nah, jadi ini murni sinyal audio yang masuk dan keluar, diolah hanya di ini doang ya. Ini kelebihannya kalau ada CD dialect ini. Kalau teman-teman punya ampli ada CD directnya, itu harus dimanfaatkan dengan maksimal nih. Kalau sekarang udah bisa pakai lagi. Nah, treble-nya naik kan? Nah, tuh, main ya. Nah, ini treble-nya, ini bass-nya. Speaker B-nya kalau dipencet kayak nggak pernah pasang, mati dia, nggak berbunyi. Jadi, nah, oke. Ini balance-nya sono, ini bunyi, dan ini yang bunyi. Ya, berfungsi semua nih. Banyak yang diganti itu. Total berapa ya? 1, 2, 3, 4. Total ada 4 ini. Semua diganti semua nih. Cuma ini karena berusaha cari yang persis seperti ini nggak bisa. Masalahnya ini semua. Ini hanya 250 kilo, jatuhnya hampir 2 mega. Jadi semua suara tertahan di sini. Jadi nggak ada suara. Ini juga nggak berfungsi semua. Balance-nya juga sama. Unit ini sudah diadakan pembersihan dan seluruh titik soldernya itu dikasihkan timah lagi. Jadi ini unit ampli ini akan bisa bertahan lagi ya minimal 1 dekade ke depan, asal penggunaannya dengan benar, nggak ada yang konslet ya, dengan catatan nggak ada yang konslet. Dan ini masih aslinya tuh, trafonya tuh, coba lihat tuh. Perbedaannya ada ini nih. Yang di sini agak aneh, ada fuse-nya itu. Kalau yang saya tahu itu nggak ada. Di ininya, di servis manualnya juga tidak terlihat ada. Nggak tahu ngapa tuh. Tapi yang jelas ini berfungsi dengan baik. Jadi saya tidak kutak-katik lagi, biarkan aja seperti kayak gitu. Oke, teman-teman semua. Saya rasa itu aja. Jadi saya nanti akan yang penting ini berfungsi, udah berfungsi benar udah. Nih perbedaannya ya antara CD biasa, kalau dengan pengaturan suara ini atau amplinya ini preamp atas depan ini difungsikan bentuknya kayak gini. Kalau dilangsungkan atau CD dialect ini tuh suaranya tuh seperti kena loudness nih, tapi ini udah nggak berfungsi lagi. Oh, kalau loudness masih fungsi loh ini. Ya masih fungsi. Cuma yang ini ya enggak. Ini ya enggak lagi. Ini enggak. Balance juga enggak. Loh. Kalau loudness ini masih fungsi loh. Jadi kondisi posisi CD direct ini masih fungsi ini. Masih bisa tambah bassnya itu. Ini bagus ini. Lumayan ini. Oke, satu lagi saya akan coba ini. Coba dipindahin ke colokan lain seperti tuner. Dia berfungsi nggak? Saya gantiin ke posisi tuner ya. Inputannya tuh. Oke. Coba lihat.
di posisi tuner nih ya, line CD, kemudian tip 1, tip 2 CD dialect. Coba ini ya, CD dialect pencet nyala, bunyi nggak ya? Ternyata nggak, mati dia. Oke. Jadi ini benar-benar hanya bisa berfungsi di CD. Kalau inputnya CD, CD directnya akan berfungsi. Ya teman-teman, sekedar tahu aja. Nah, ini berfungsi itu. Treble-nya, bass, oke. Saya sih terusnya lebih senang di CD dialect ya, jadi dia bisa ini, suaranya jauh lebih bagus. Coba lagi ya teman-teman. Oke, di onin. Oke, jadi saya nyatakan ini udah berhasil, walaupun tertunda cukup lama karena kerjaan lain ya. Dan berusaha cari ini, dia punya ini, terutama potensionya ini, berusaha cari potensio ini yang ketemu. Dan ini terus harus ada usaha lagi, modifikasi nanti ini di sininya nih, ya. Oke, saya rasa itu aja, saya tutup sampai di sini dan saya nyatakan perbaikan untuk Sansui AU-X117 ini sudah berhasil ya. Ini penampakan dalamnya. Nah, oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Bye.